membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo, KIM telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas sedestara kas senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan,
Dedi Yefri Sitorus. Sebab itu, Dedi memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu. Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP. Abaikan jadi jurkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jurkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum PAN Zulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya Wali Kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon Wakil Presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat Pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat Pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini,
Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju Kim menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo, Kim telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas Destaraka senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan, Deddy Yefri Sitorus. Sebab itu, Deddy memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu.
Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP. Abaikan jadi jurkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jurkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum Pansulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya Wali Kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon Wakil Presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya,
Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo, KIM telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas sedestara kas senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan, Deddy Yefri Sitorus. Sebab itu, Deddy memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu. Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo,
Gibran Rakabuming Raka pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP. Abaikan jadi jurkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jurkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum PAN Zulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya wali kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat Pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat Pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan,
Pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo, KIM telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi Cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi Cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di Kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas destaraka senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan, Deddy Yefri Sitorus. Sebab itu, Deddy memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu. Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP.
Abaikan jadi jurkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jurkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum PAN Zulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya wali kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo,
Kim telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi Cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi Cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di Kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas destaraka senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan, Dedi Yefri Sitorus. Sebab itu, Dedi memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu. Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP.
Abaikan jadi jerkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jerkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum Pansulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya wali kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo,
Kim telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi Cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi Cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di Kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas Destara kas senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan, Deddy Yefri Sitorus. Sebab itu, Deddy memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu. Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP.
Abaikan jadi jurkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jurkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum PAN Zulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya wali kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat Pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat Pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo,
Kim telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi Cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi Cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di Kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas destaraka senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan, Deddy Yefri Sitorus. Sebab itu, Deddy memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu. Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP.
Abaikan jadi jurkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jurkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum Pansulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya wali kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat Pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat Pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo,
Hakim telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas destaraka senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan, Deddy Yefri Sitorus. Sebab itu, Deddy memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu. Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP.
Abaikan jadi jurkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jurkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum PAN Zulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya wali kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat Pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat Pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo,
Hakim telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di Kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas sedestara kas senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan, Deddy Yefri Sitorus. Sebab itu, Deddy memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu. Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP.
Abaikan jadi jurkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jurkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum PAN Zulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya wali kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo,
Kim telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi Cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi Cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di Kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas Desta Raka senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan, Deddy Yefri Sitorus. Sebab itu, Deddy memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu. Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP.
Abaikan jadi jurkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jurkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum PAN Zulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya wali kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo,
Kim telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi Cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi Cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di Kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas destaraka senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan, Deddy Yefri Sitorus. Sebab itu, Deddy memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu. Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP.
Abaikan jadi jurkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jurkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum Pan Zulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya wali kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat Pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat Pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo,
Hakim telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas Destaraka senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan, Deddy Yefri Sitorus. Sebab itu, Deddy memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu. Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP.
Abaikan jadi jurkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jurkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum Pansulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya wali kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat Pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat Pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo,
Hakim telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas sedestara kas senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan, Deddy Yefri Sitorus. Sebab itu, Deddy memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu. Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP.
Abaikan jadi jurkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jurkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum PAN Zulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya wali kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo,
Kim telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi Cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi Cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di Kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas Destara kas senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan, Deddy Yefri Sitorus. Sebab itu, Deddy memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu. Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP.
Abaikan jadi jurkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jurkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum PAN Zulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya wali kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo,
Kim telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi Cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi Cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di Kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas destaraka senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo ikut hadir. Lantas, apa respon PDIP yang menjadi parpol di mana Gibran bernaung? Gibran disebut belum pamitan ke DPP PDI Perjuangan. Hal itu diungkap oleh politikus PDI Perjuangan, Dedi Yefri Sitorus. Sebab itu, Dedi memastikan PDIP pasti akan bersikap terkait keputusan Gibran. Soal kepergian Gibran ke Jakarta, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo mengaku tidak tahu. Ia terakhir berkomunikasi dengan Gibran pada tanggal 16 Oktober lalu saat peresmian kantor baru DPC PDIP Solo. Sebelumnya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 malam. Pada pertemuan tersebut, Puan menyebut bahwa Gibran menyampaikan akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, Puan belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait status Gibran sebagai kader PDIP.
Abaikan jadi jurkam Ganjar Mahfud, Gibran terima pinangan Prabowo, hadiri Rapimnas Golkar. Jika sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi jurkam Ganjar Pranowo Mahfud MD, kini putra sulung Jokowi itu justru menghadiri Rapimnas Golkar di Jakarta 21 Oktober 2023. Kedatangan Gibran disambut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan seluruh kader Golkar se-Indonesia. Dalam kesempatan ini secara resmi Golkar mengusung Gibran Rakabuming Raka untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Gibran akan berpasangan dan menjadi bakal cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto saat memimpin Rapimnas Golkar di kantor DPP pada Sabtu 21 Oktober 2022 pukul 12.50. Menurut dia, hasil ini berdasarkan keputusan rapat dan barusan diputuskan yang sebenarnya diserahkan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sementara Gibran mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan juga kepada rekan-rekan media yang hadir. Sebelumnya Gibran sudah menyatakan berkoordinasi dengan Ketum PDIP Puan Maharani terkait hal ini. Dia juga sudah bertemu pula dengan AHY, Ketum Partai Demokrat, Ketum Zulhas dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran memang tidak hadir saat Megawati hadir di peresmian kantor DPC Solo. Puncaknya wali kota Solo ini juga tidak hadir saat PDIP mengumumkan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Gibran temui Prabowo usai diusulkan Golkar jadi cawapres. Partai Golkar resmi mengusulkan kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Usulan tersebut disampaikan partai berlogo pohon beringin pada Rapimnas 2 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga hadir dalam pertemuan itu. Gibran memang makin santer digadang menjadi bakal cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun perlu diketahui Gibran adalah kader PDIP yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Selain itu, parpol tempat ia bernaung juga memberikan rencana untuknya sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Detik-detik Rapimnas 2 Partai Golkar Sabtu 21 Oktober 2023, Gibran tiba-tiba hadir. Erlangga Hartarto selanjutnya menyerahkan secara langsung surat keputusan rapat Pleno 1 tersebut kepada Gibran. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Erlangga mengatakan usulan tersebut diambil setelah mencermati dengan seksama untuk menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengkoordinasikan hasil rapat Pleno 1 dalam rapat pimpinan nasional 2 Partai Golkar dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Tak lupa, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas 2 tersebut. Deklarasi dibatalkan, Prabowo resmi umumkan Gibran jadi cawapres. Akhirnya, Gibran Rakabuming ditetapkan menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 nanti. Kepastian itu terlontar langsung dari mulut Prabowo pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023 malam. Keputusan ini dibuat lebih cepat. Pasalnya, Prabowo sebelumnya menyebut deklarasi siapa yang akan mendampinginya digelar pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Dilihat dari siaran langsung di akun Facebook Warta Kota, Prabowo membuat pengumuman tersebut di depan belasan awak media. Di kanan kirinya, berdiri para ketua umum partai politik yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Namun, tidak terlihat keberadaan Gibran selama Prabowo membuat pengumuman. Ketika awak media mempertanyakan keberadaan Gibran, Prabowo hanya tersenyum sembari mencoba menjauhi wartawan. Setelah adanya pengumuman ini, Prabowo dan partai koalisi yang mengusungnya jadi capres kemungkinan besar tidak akan menggelar deklarasi pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Prabowo tidak menyebut alasan mengapa pengumuman diungkap ke publik sebelum tiba waktu yang direncanakan. Ia hanya menjawab bahwa akan mendaftar ke KPU pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 nanti bersama Gibran. Prabowo mengatakan, pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikatakan Prabowo,
Kim telah berembuk secara final dan secara konsensus sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024 sampai tahun 2029 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deklarasi Cawapres sehari lagi, Prabowo izin ke Jokowi soal Gibran. Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 di hari Senin 22 Oktober 2023. Akan tetapi, suatu hari sebelum waktu tiba, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut seakan sudah memberikan gelagat sosok yang akan ia deklarasi. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi Cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Joko Widodo. Kata Prabowo, Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran dan tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara mengenai putra sulungnya yang juga wali kota Solo tersebut. Kepada awak media, Jokowi mengaku dirinya hanya bisa mendoakan merestui apapun yang menjadi keputusan Gibran, termasuk jika nantinya Gibran memutuskan maju menjadi cawapres. Terkuak, harta kekayaan Gibran Rakabuming resmi diusung Golkar jadi Cawapres Prabowo Subianto. Sosok wali kota Solo ini sontak menjadi sorotan publik, bahkan tak sedikit yang penasaran dengan harta kekayaannya. Gibran Rakabuming disebut bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui, Partai Golkar telah resmi mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Lantas, berapa harta kekayaan Gibran Rakabuming ini? Dilansir dari situs LHKPN, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022 sebesar 26 miliar rupiah yang dilaporkan terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta rupiah dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17,33 miliar rupiah yang tersebar di kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri, alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya atau hibah. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar rupiah, kas Destaraka senilai 3,1 miliar rupiah, dan hutang senilai 551,58 juta rupiah. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta rupiah. Mobil yang dilaporkan tersebut antara lain Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Grand Max. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, Gibran memiliki yaitu Royal Enfield, Honda Scoopy, hingga Honda CB1. Gibran tiba-tiba hadiri Rapimnas Golkar. Politikus PDIP, dia tak pamit. Partai Golkar resmi mengusulkan Gibran Rakabuming mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, pada Rapimnas Golkar yang berlangsung Sabtu